warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Kali ini saya mau membagikan kegiatan saya, rutinitas saya pagi, terus siang, sorenya nggak ada, langsung ke malam. Karena pas sore itu nggak aku record, jadi nggak satu hari penuh gitu ya, hanya part-part tertentu gitu. Nah ini aku masak cuma ayam filet, terus aku tepungin gitu, sama bikin sambal ini buat bekal suami. Terus juga ada lalapnya itu terong bulat. Nah sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, untuk bunda-bunda semua yang sudah selalu support saya, yang sudah selalu nontonin vlog-vlog saya, maupun yang komen ataupun yang enggak. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Irma Deka. Buat yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Yang belum pada subscribe, yuk di subscribe, karena subscribe itu apa? Gratis, betul sekali. Jadi apa sih yang pas aku bikin food prep itu? Nah itu tuh kalau aku food prep sebenarnya pas hari Minggu, cuma nggak aku up pada hari Minggunya langsung, soalnya kan aku editnya itu gimana ya, malam gitu loh. Jadi kalau misalkan shoot pagi terus langsung aku edit, langsung aku ituin, nggak keburu gitu loh bun. Soalnya kan aku edit sendiri, suami nggak bisa edit. Terus juga anakku tahu sendiri kalau dia udah mau HP, udah nggak bisa diganggu gugat. Soalnya kan di rumah kami itu emang nggak ada TV, jadi ya cuma main HP aja. Kalau misalnya aku ajakin mainan, kayak misalkan mobil-mobilan dia gitu, dia baru mau, cuma aku nggak sibuk sama handphone. Kalau akunya sibuk sama handphone, dia itu bakal ngerecokin. Sama nggak bun anaknya kayak gitu. Jadi apa sih namanya, dia itu emang nggak mau dicuekin gitu loh. Dia merasa dicuekin, jadi kayak ngerecokin emaknya mulu. Nih anakku itu lagi apa sih sama ayahnya, jadi aku masih bisa masak. Kalau misalkan udah ayahnya udah berangkat, terus aku masak siang gitu, udah dia pasti ada ngerecokin. Ataupun aku pas sore masaknya gitu, pagi sama sore aku masaknya 2 kali gitu, sorenya pasti udah digangguin sama dia. Oh ya bunda gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu, semoga apa ya, banyak rezekinya, semoga lancar usahanya yang lagi usaha. Buat yang lagi nge-YouTube kayak saya, semangat, jangan patah semangat, jangan kendor. Semangat nggak boleh kendor ya. Yang kendor cukup kolornya bapak aja. Bapak siapa ya? Pokoknya mah jangan sampai kendor lah. Kolor yang udah rusak ya, bukan kolornya bapak. Aduh, mohon maaf ya, hanya untuk selingan-selingan aja. Kadang aku tuh kalau misalkan lagi dubbing gini, seadanya yang di otak aja langsung keluar kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak pernah ya, aku mau ngomong nih di video, terus aku tulisin gitu, aku catetin dulu, malah jadinya blank kalau aku. Jadi biasanya langsung aja, jadi spontan gitu loh bun. Makanya aku kalau misalkan langsung kamera tuh nyorot ke aku tuh malah salting. Karena emang aku itu aslinya itu pemalu banget aslinya. Cuma semenjak YouTube ini aku lebih berani ngomong gitu loh bun, nggak tahu sih. Nah ini aku mau pergi ke tukang urut, jadi anakku itu kayak kecengklak gitu, apa sih ya bahasanya ya, jadi tuh rewel. Nah aku jalan kaki ke sananya karena suamiku kerja, jadi setelah saya masak dia udah makan dikit gitu ya paginya kan. Nah selang abis dia udah mandi udah apa, baru aku bawa dia ke tukang urut. Ini jalannya udah bagus, itu tuh rel kereta arah ke Bandara Soekarno Hatta.
Ini jalannya udah bagus tuh, matahari paginya bagus banget. Ini sekitar jam berapa gitu ya, jam 9 apa jam 10-an lah. Udah agak siangan. Soalnya kalau misalkan pagi-pagi gitu takut orangnya juga ini sibuk. Nah kalau udah agak siangan gitu biasanya itu penuh ngantri. Aku paling males kalau misalkan ngantri gitu, soalnya anakku itu nggak mau duduk, maunya berdiri terus. Kita udah sampai, jadi aku mempersingkat ya. Ini anakku dia lagi diurut sendiri, aku agak sensor sedikit ya. Jadi tadi aku nggak nyuci baju, nggak ngapain, aku langsung kesini. Jaraknya itu lumayan bikin ngos-ngosan ya. Nah sekarang aku udah pulang lagi habis ngurut, alhamdulillah. Meskipun tadi nangis dulu mah kalau misalkan diurut gitu dia itu diam nggak nangis ya. Sekarang nih dia nangis. Beda ya, makin gede makin suka nangis. Tapi kalau misalkan dia pas imunisasi itu dia nggak pernah nangis, anehnya nggak tahu kenapa. Nah itu arah jalan pulang, jadi aku tuh motong jalan gitu, nggak lewat jalan yang akses biasa. Ini udah malam, jadi aku sorenya nggak aku record ya. Setelah itu tuh tadi aku ngajakin anakku makan, habis itu dia mimik dulu, terus makan, terus main, seperti itu ya. Jadi nggak aku record, nggak sempat aku record. Nah ini langsung ke malam. Jadi kalau misalkan malam hari gitu aku ngabisin waktu bersama keluarga ya kayak gini. Kalau nggak di kamar, di bagian depan, nah itu tuh biasanya ngumpul-ngumpul kayak gini aja. Jadi aku suka bilang quality time gitu ke suami ya, dengan cara seperti ini. Jadi kita nggak sibuk sama handphone masing-masing. Makanya setiap hari Minggu aku tuh libur, nggak up video, supaya lebih ada waktu bersama keluarga. Apalagi suamiku kan emang kerjanya itu liburnya pas hari Minggu sama tanggal merah aja. Selain hari itu kan kita nggak selalu ngumpul gitu loh Bun, kan kasihan anak kita. Kalau kata saya, aku kasihan aja ke anakku kalau misal aku sibuk terus sama handphoneku gitu. Makanya aku kasih waktu untuk nggak main handphone. Nah dia itu suka banget mainan buku, padahal cuma digitu-gituin doang bukunya, tapi dia itu senang banget. Kita seringnya ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalau misalkan weekend juga biasanya kayak gini aja, misalkan di rumah gitu ya, nggak kemana-mana, di rumah ya udah kayak gitu aja, main, ngobrol, bercanda kayak gitu. Karena di rumah itu nggak ada TV ya, emang nggak ada TV. Jadi ya lebih banyak kayak gini. Kalau nggak kayak gini ya kita nonton film misalnya Korea atau India, atau suami suka nonton film apa ya lewat YouTube, itu nggak pakai TV. Karena menurutku TV itu bukan kebutuhan. Jadi aku lebih memilih pas itu beli kulkas dulu, meskipun kulkas juga belinya itu nggak cash. Itu beli di kakak ipar saya, kredit di kakak ipar pas awal-awal nikah banget, supaya aku bisa food prep kayak gitu. Nah setelah itu kan daripada untuk beli TV ya, aku mikirnya mending aku beli kulkas aja. Soalnya kulkas itu lebih penting kalau kataku daripada TV. Kalau TV kan kita bisa lihatnya lewat HP, lewat handphone gitu, lewat YouTube gini kan udah banyak ya. Serial-serial TV kan suka pada masuk tuh ke ke YouTube kan semuanya. Pokoknya mah di YouTube itu numplak di situlah ada semuanya. Mau cari apa aja hampir ada ya. Bahkan kadang TV itu ada yang udah punya tapi nggak dinyalain sama sekali gitu loh. Nah siapa di sini yang suka film India? Nah salah satunya aku. Jadi aku tuh dulu pas kecil gitu, aku tuh cita-citaku ya, jadi aku tuh punya keinginan nanti kalau aku udah kerja nih, kalau aku udah kerja aku pengen beli TV sama DVD, terus kaset isinya film India semua. Saking apa ya, soalnya tuh suka banget.
Kalau film India suka dari pas kecil, karena kan pas kecil itu kalau main sama mama ke rumah tetangga gitu ya nontonnya film India dari pas belum sekolah. Karena kan emang dulu tuh di TPI, dulu kan masih TPI itu aku masih kecil, nonton filmnya itu di rumah tetangga. Karena kan nggak punya TV, jadi nontonnya tuh dia di rumah tetangga. Sampai pas aku mama udah nggak ada, aku masih suka film India. Sampai apa sih namanya, baru juga kita datang buat nonton, belum juga duduk-duduk, kita tuh belum duduk, baru ngintip dari luar. Karena kan kelihatan dari pintunya gitu, langsung dimatiin. Itu rasanya Masya Allah banget, aku ngalamin kayak gitu. Ngalamin nonton TV terus dimatiin sama yang punya, langsung dimatiin gitu. Ya rasanya seperti itulah ya, rasanya nano-nano. Akhirnya aku berpikir nanti kalau aku udah kerja aku mau beli TV, terus beli DVD, beli kasetnya juga film India semua. Zaman dulu emang kayak gitu ya, zaman dulu banget. Kalau misalkan inget dulu tuh aku suka apa ya gitulah. Tapi dengan cara seperti itu aku sekarang lebih mensyukuri hidup aku yang sekarang, karena aku ngerasa sekarang itu udah alhamdulillah dibandingkan aku yang dulu, dibandingkan kehidupan aku yang dulu. Jadi aku bukan ngelihat orang lain, tapi ngelihat diri aku sendiri di masa lalu gitu loh bun. Itu bisa juga bikin kita itu semakin bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang, supaya nggak ngerasa kurang terus gitu loh bun. Karena emang beda banget dulu sama sekarang itu aku ngerasanya, meskipun sama-sama masih meniti gitu ya, tapi udah alhamdulillah dibandingkan pas dulu. Jadi dulu tuh aku ditinggal sama nenek pas mama udah nggak ada untuk belajar. Kalau misalkan aku mau belajar itu udah SMA, teman-teman lain mau udah punya motor apa ya. Kalau mau belajar aku suka pakai lampu tembok cempor, tau gak sih bun, lampu tembok yang pakai minyak tanah itu. Nah aku kayak gitu, soalnya di rumah itu satu rumah cuma ada lampu satu. Jadi kan gelap, akhirnya kayak gitu. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.